Halo semua, jumpa lagi dengan saya Peter Ingemar. Saat ini kita membicarakan sebuah topik yang berhubungan dengan interaksi antar manusia. Dan topik itu adalah dua hal mendasar yang sangat penting agar interaksi dengan sesama kita menjadi selaras. Seperti kita ketahui, dalam berinteraksi dengan manusia lain, selalu terjadi perselisihan, pergesekan, ketidakselarasan, perbedaan pendapat, perselisihan, atau pertengkaran. Mengapa hal itu terjadi? Meskipun dalam ruang lingkup yang sangat kecil, seperti dalam keluarga, interaksi antara suami istri, interaksi antara ayah dan anak-anaknya, interaksi sesama saudara, itu pun tidak selalu mulus, apalagi berinteraksi dengan orang lain. Untuk itu kita harus melihat lebih dekat dalam interaksi manusia, siapa sebetulnya yang berinteraksi. Karena manusia mempunyai banyak unsur, maka kita harus tahu unsur mana dari manusia yang berinteraksi. Setelah kita cermati, yang berinteraksi pada manusia ialah aku secara pribadi. Apabila kita bicara mengenai pribadi manusia, itu terbagi-bagi menurut peran dan fungsinya. Pribadi manusia adalah produk dari pemikiran tentang ide siapa diriku. Nah, siapa diriku tentu saja penting untuk menempatkan diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Tetapi diri pribadi yang utuh ini sudah terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok peran dan fungsinya. Seperti peranku sebagai bapak, fungsinya untuk melindungi keluarga. Peranku sebagai karyawan perusahaan tertentu, peranku pada masyarakat dengan status sosial tertentu, peranku pada perusahaan, pada negara sebagai warga negara, peranku sebagai pengikut agama tertentu. Semua itu adalah pribadi yang terpisah-pisah. Satu aku yang menjadi banyak peran dan fungsi. Nah, peran dan fungsi ini agar bisa terus bertahan dan menjadi kuat serta bekerja seperti yang dimaui, diperlukan faktor pendukung. Faktor pendukung itu bisa didapat dari orang lain. Dengan cara faktor pendukung tadi kita dapat dari orang lain. Dan bentuk dari faktor pendukung itu adalah interest pribadi atau kepentingan pribadi. Di mana pada setiap interaksi seseorang mengutarakan pendapatnya atau mengajukan gagasannya, selalu ada kepentingan pribadi yang tujuannya untuk menguatkan peran dan fungsinya sebagai seseorang. Kepentingan pribadi pada tiap-tiap manusia berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda-beda berinteraksi, sehingga hasilnya adalah gesekan, ketidakcocokan, ketidaksepahaman, berebut untuk mendapatkan kepentingannya sebagai keinginannya. Nah, selama ini kita tidak sadar, sehingga seseorang yang berinteraksi sebagai pribadi yang terpisah-pisah tadi,
yang mempunyai interest pribadi menganggap bahwa pendapatnya, pikirannya adalah yang paling benar. Dan apabila dua belah pihak menganggap dirinya benar, pasti terjadi perselisihan. Sehingga seseorang yang sudah sadar siapa dirinya yang sebenarnya, bahwa dia mewakili pribadi tertentu sebagai dirinya dengan muatan kepentingan pribadi tertentu, berinteraksi dengan orang lain yang juga merupakan pribadi tertentu yang mewakili dirinya, dan mereka juga mempunyai interest pribadi, mencoba berinteraksi sehingga pasti terjadi gesekan. Setelah mereka menyadari itu, maka setiap terjadi percekcokan, perbedaan pendapat, bukanlah hal yang perlu diperjuangkan mati-matian bahwa aku yang benar. Sebelum saya menganjak pada faktor yang kedua yang mempengaruhi keselarasan manusia dalam berinteraksi, saya akan memberikan pemberitahuan kabar gembira bagi Anda, khususnya yang saat ini sedang mencari kebahagiaan, yang berada dalam kondisi sakit, lelah, letih, putus asa, menderita dalam menapaki kerasnya kehidupan yang menyakitkan. Saya kabarkan bahwa saat ini komunitas Path to Spiritual sudah ada, sudah hadir untuk Anda. Bergabunglah. Untuk bergabung pada komunitas tersebut, saya sertakan tautan di kolom deskripsi. Dalam komunitas tersebut, Anda dapat membuka perpustakaan dan mendapatkan buku-buku spiritual yang bermanfaat serta bermutu, sehingga bisa memperkaya pengetahuan konseptual Anda mengenai spiritual. Selain itu, Anda juga bisa mengalami pengetahuan konseptual yang sudah Anda miliki dari membaca, dari belajar, dari YouTube, untuk mengalami segala pengetahuan Anda sehingga menjadi diri Anda. Kegiatan-kegiatan yang kami adakan adalah retret, yaitu berkumpul berkelompok selama beberapa hari, dan kita mempraktekkan pengenalan mengenai diri. Kemudian bersama-sama kita memperdalam pengetahuan kita bertukar pikiran, belajar praktek meditasi, menerima bimbingan menuju pencerahan. Selain kegiatan retret, juga ada kegiatan webinar bagi mereka yang tidak mempunyai waktu untuk berkumpul selama beberapa hari. Anda bisa memilih fasilitas online, yaitu webinar spiritual. Selain itu juga ada kegiatan lain bagi Anda yang ingin mendapatkan pengertian secara person atau pribadi. Pelayanan konsultasi pribadi kita berikan juga dalam komunitas tersebut. Kami tunggu Anda dalam komunitas Path to Spiritual. Sekarang kita kembali kepada faktor kedua yang mempengaruhi selarasnya hubungan antar manusia. Faktor tersebut adalah faktor rasa. Seseorang yang belum pernah mengalami rasanya sendiri atau mengetahui rasa apa yang timbul dari perasaannya, maka
akan sulit untuk mengetahui apa yang dirasakan orang lain akibat interaksi dengan dirinya. Apabila seseorang sudah mengetahui bagaimana rasanya marah, bagaimana rasanya kecewa, bagaimana rasanya takut, bagaimana rasanya tidak mendapatkan apa yang diinginkan, bagaimana rasanya ditekan, bagaimana rasanya menderita, maka dia akan mengetahui juga rasa yang atau reaksi yang akan diberikan karena rasa yang ditimbulkan. Sehingga dalam berinteraksi, apabila kita belum mengetahui rasa-rasa tersebut, kita tidak akan mengerti mengapa seseorang bereaksi demikian terhadap kita, yang sebetulnya akibat dari apa yang dirasakannya. Rasa yang timbul pada diri orang tersebut sebagai hasil berinteraksi dengan kita. Nah, sepertinya apabila orang tersebut belum mengerti dan tidak bisa merespon reaksi daripada orang yang kita ajak berinteraksi, memberikan kesan bahwa orang tersebut bersifat egois, padahal mereka belum mengetahui. Jadi kenalilah rasamu sendiri, karena rasa itu bersifat universal. Semua orang apabila dibentak akan menimbulkan rasa tidak enak. Apabila seseorang disindir, juga akan timbul rasa tidak enak. Rasa tidak enak itu sama pada setiap manusia. Sehingga apabila kita dibentak, kita mengerti rasanya tidak enak seperti itu. Begitu juga apabila kita membentak orang lain, pasti menimbulkan rasa yang tidak enak. Dan rasa itu menyebabkan reaksi tertentu dari orang yang kita ajak berinteraksi. Nah, itulah sebabnya seseorang yang dianggap sempurna apabila dia sudah mengerti bahwa yang berinteraksi dengan orang lain adalah pribadi dirinya yang merupakan produk pikirannya sebagai ide tentang siapa aku. Apabila orang tersebut sudah mengerti bahwa dirinya sebagai pribadi atau ego pasti bermuatan kepentingan pribadi, maka pasti kalau terjadi geseran, aku yang salah. Dia akan menyadari bahwa perselisihan atau ketidaksepahaman ini salahku karena aku sudah berkeinginan. Begitulah sedikit mengenai hubungan antar manusia yang saya berikan. Semoga menambah wawasan Anda dan Anda bisa berinteraksi dengan sesama yang lebih baik. Sampai jumpa.